Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu mau menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Oke, mula-mula pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang apa sih larutan ya. Kan awalnya kata-katanya adalah larutan. Nah, larutan sendiri itu apa? Larutan itu campuran homogen ya antara zat terlarut dengan pelarut. Jadi larutan itu terdiri antara pelarut sama zat terlarut. Nah, biasanya pelarut ini adalah air yang digunakan ya. Nah, bisa pelarut lain juga bisa, tapi biasanya yang digunakan adalah air. Nah, kemudian berdasarkan daya hantar listrik ya, kemampuan untuk menghantarkan listrik, larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, apa sih larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya mengalami ionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas ya, jadi acak ya. Kemudian berdasarkan daya hantar listriknya, kekuatannya itu dibedakan menjadi dua. Ada larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, yang pertama kita bahas dulu larutan elektrolit kuat. Ciri-cirinya kayak gimana sih? Yang pertama adalah zat terlarutnya terionisasi sempurna, jadi mengion sempurna. Misalnya nih, saya punya garam dapur. Nah, garam dapur itu senyawanya adalah NaCl ya, NaCl. Nah, kalau dia diaduk-aduk garam dapurnya akan mengion sempurna, jadi NaCl terus dikasih panah, mengion sempurna akan mengion menjadi Na plus Cl min. Nah, mengion sempurna itu adalah arah panahnya ini searah. Nah, terus menghasilkan ion Na plus sama Cl min. Kemudian alfanya, derajat ionisasi karena dia sempurna, adalah 1, sama dengan 1 alfanya. Nah, ini reaksi ionisasinya berjalan searah atau irreversible, nggak bisa balik lagi. Kalau bisa balik lagi nanti yang lemah ya, atau terionisasinya cuma sebagian. Nah, contoh elektrolit kuat itu apa aja? Ada asam kuat, basa kuat, sama garam. Nah, ini yang perlu dihafalkan adalah asam kuat, basa kuat ya. Nah, asam kuat itu gimana? Asam kuat itu cirinya adalah H+ yang ditambah sama ada Cl min, Br min, I min. Ini golongan 7A ya. Kecuali F ya. Wajar culun baru ikutan. Nah, F-nya tuh nggak usah. Karena HF itu adalah asam lemah. Nah, selain yang saya sebutkan di sini, berarti ini adalah lemah ya. Nah, SO42 min sama NO3 min, ClO4 min. Contohnya nih, kalau digabungin ya HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 sama HClO4 min ya. Nah, basa kuat itu 1A, 2A ditambah sama OH min. Ya, 2A ini kecuali BE ya. 2A kan beli mangga, cari serikaya bawah rambutan ya. BE-nya itu nggak usah ikut karena BE itu basa lemah ya. Nah, contohnya ya kalau digabungin ya LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, MgOH 2 kali ya, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Terus garam itu kalau di dalam kimia artinya asam yang ditambah dengan basa. Jadi garam itu bukan hanya garam dapur NaCl tapi macam-macam ya. Kalau asam ditambah basa berarti disebut garam, dan garam itu adalah elektrolit kuat. Dia bisa mengion secara sempurna ya. Nah, basa ditambah sama asam, contohnya NaCl. Na itu kan tadi golongan 1A ya, ditambah sama Cl. Cl-nya itu adalah ionnya asam ya. Ini basa plus asam adalah garam. Na2SO4,
NO3 kali NO3 2 kali. Nah, ini adalah garam. Nah, kalau dalam percobaan ya, ciri-ciri elektrolit kuat adalah bisa menimbulkan banyak gelembung dan nyala lampunya terang. Nah, kemudian yang kedua adalah larutan elektrolit lemah ya, tadi kuat sekarang lemah. Kalau yang elektrolit lemah, zat terlarutnya itu terionisasinya sebagian. Kemudian alfanya itu lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, ionisasinya berjalan dua arah ya, panahnya ini dua, ke kanan dan ke kiri bolak-balik. Karena dia terionisasinya sebagian, enggak semua terionisasi. Kemudian untuk percobaannya timbul gelembung tapi sedikit, nyala lampu juga redup ya. Nah, elektrolit lemah ini contohnya misalnya kalau untuk asam ya H2S, HCN, HF selain yang disebutkan dalam asam kuat tadi ya. CH3, COH. Nah, ini ada hanya karena ada hanya sebenarnya ditaruh di depan ya. Tapi penulisannya biasanya ditulis di belakang. Ini adalah asam cuka. Asam cuka itu adalah asam lemah. HCOOH. Ini juga asam lemah. NH4OH. Nah, ini ada OH-nya nih, berarti dia basa. Cirinya basa itu kan ada OH-nya. BeOH 2 kali. AlOH 3 kali. Ini adalah basa lemah. Oke, sekarang yang non elektrolit. Non elektrolit itu tidak bisa menghantarkan listrik. Ya, larutan yang nggak bisa menghantarkan listrik. Kalau elektrolit bisa menghantarkan listrik, tapi kalau non itu tidak bisa. Terus tidak dapat timbul gelembung. Terus tidak bisa menyalakan lampu ya, otomatis. Oke, apa sih contohnya non elektrolit? Contohnya non elektrolit di sini ada urea ya. Urea itu yang digunakan buat pupuk, CONH2 2 kali. Terus alkohol C2H5OH. Jadi kalau ada C sama H yang ditambah sama OH berarti dia alkohol ya. Bisa yang lain-lain misalnya C3H6OH, ini bisa C3H6OH. Nah, itu juga alkohol. Terus C6H12O6, ini glukosa. Oke, ini tugasnya nanti saya akan upload di Google Classroom. Dikerjakan menentukan mana yang bisa menghantarkan listrik ketika dilarutkan dalam air ya. Prinsipnya seperti tadi. Kalau yang bisa menghantarkan listrik berarti yang elektrolit ya, yang non elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, ini di A sampai I ditentukan mana yang bisa menghantarkan listrik. Ya, sekian dulu pelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.